Iya. Teman-teman pasti ingat ketika di 2019 kita banyak menyaksikan slide foto di media sosial tentang kotak suara yang terbuat dari kertas, Kardus. tapi digembok oleh besi. Hmm. Bang Sopyan, apa enggak memberi masukan kepada teman-teman di atas? Ini kenapa seperti ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman Papi Tepo? 2024 mungkin sebagian orang masih waktu yang panjang. Tapi di beberapa politikus 2024 bukanlah waktu yang panjang. Kita harus tahu, bicara 2024 adalah bicara tentang pesta demokrasi. Lalu, siapa yang paling berperan dalam pesta demokrasi tersebut? Telah hadir bersama saya, Abang Da atau Bapak Sopyan Sitepu. Bicara Sitepu, kami satu marga. Tapi ini untuk kedua kalinya saya bertemu dengan beliau. Apa kabar, Bang Sopyan? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Sehat. Alhamdulillah. Saya mewakili Papi Tepo mengucapkan terima kasih. Di kesibukan Abang masih sempat meluangkan waktu untuk duduk bersama kami. Memang Bang, penting mungkin bagi masyarakat agar mengetahui sebenarnya apa sih KPU itu. Nah, bicara komisi adalah sebuah badan independen. Namun demikian, hanya segelintir orang yang paham kembali lagi apa itu KPU. Bang, gimana persiapan KPU untuk menyambut 2024? Sudah sejauh mana sekarang ini? Iya. Terima kasih sebelumnya kami sampaikan ke Papi Tepo ya. Sudah mengundang kami di acara atau mengisilah salah satu acara kanal YouTube yang ada di. Saya kira ini cukup menarik. Kami diberi kesempatan menyampaikan apa kami sebenarnya. Begitu kira-kira Bang ya. Betul Bang. Iya. KPU ini kan Komisi Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum ini kalau kita lihat sejarah sejak reformasi itu sudah ada. Tepatnya di tahun 2004. Di Undang-Undang Dasar juga tahun 1945 kita sudah disebutkan bahwa untuk pemilihan umum itu dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum. Jadi tugas kami atau tanggung jawab kami itu melaksanakan setiap dan mempersiapkan melaksanakan setiap hal yang berkaitan dengan pemilu ataupun pemilihan. Pemilihan ini memang bahasa yang nggak biasa di masyarakat. Masyarakat itu mengenalnya pilkada gitu. Kalau bahasa undang-undang itu pemilihan. Itulah pemilihan gubernur dan bupati atau wali kota. Tahapan pesta demokrasi masyarakat, baik itu pemilu ataupun pemilihan. Kira-kira begitulah tugas kami. Oke. Saya minta maaf sama teman-teman. Saya lupa bilang. Bang Sopyan Sitepu ini adalah Ketua Komisi Pemilihan Umum untuk Kabupaten Langkat. Jadi, sangat relevan
jika keberadaan Bang Sopyan untuk ngebahas perihal pemilu 2024 di Papiteku. Nah, dalam beberapa catatan yang paling penting, Bang, sebagian orang mengatakan regulasi tentang pemilihan, baik itu pilkada hingga pemilihan presiden, termasuk kepanjangan, termasuk berbelit-belit. Pertanyaannya sederhana sama Abang. Sebenarnya, kenapa harus sampai dalam artian, maaf ya teman-teman, kalau saya bilang begini, dari TPS masuk ke kelurahan, dari kelurahan masuk ke kecamatan, kecamatan masuk kabupaten, kabupaten masuk ke provinsi, provinsi dibuang lagi ke tingkat nasional. Nah, apa tidak ada rencana teman-teman di KPU untuk memangkas regulasi itu ke depannya? Karena apa? Karena menurut saya, Bang Sopyan, itu juga akan memotong cost atau anggaran tentunya. Silakan, Bang. Ya, memang kalau bicara kerumitan pemilu di Indonesia, banyak pakar yang sudah membahas itu kan. Bahkan sebagian besar pakar itu berpendapat pemilu di Indonesia ini pemilu terumit di dunia yang pernah saya baca. Kenapa bisa dikatakan rumit? Mungkin ini disebabkan karena kita semua kegiatan, baik itu dari awal sampai akhir itu dilaksanakan secara manual. Perlu kita ketahui dari mulai katakanlah proses persiapan pungut hitung ya, sampai proses rekap itu kan dilakukan manual. Manual ini maksudnya dokumen pembuktian administratif yang kita gunakan itu tidak berbasis elektronik. Itu yang ada di kita. Tapi memang Bang, beberapa tahun belakangan ini pimpinan kita dari pusat itu sudah merancang dan mematangkan disebut dengan pemilu berbasis IT. Jadi sebagian kegiatan kita itu sudah berbasis IT. Memang yang sekarang itu lebih banyak di internal. Ada beberapa program memang yang sudah berbasis IT yang melibatkan masyarakat, seperti misalnya pelaksanaan daftar pemilih berkelanjutan. Kita kan setiap tahun itu ada melaksanakan namanya daftar pemilih berkelanjutan. Situ kita punya aplikasi Sidalih dan Sidarlih. Jadi masyarakat bisa secara langsung untuk mendaftarkan dirinya. Kedua, sejak Pilkada 2020 kemarin kan itu sudah mulai dimatangkan rekap berbasis elektronik. Jadi meski kita masih melakukan rekap secara manual, tapi kita juga sudah mengumpulkan atau menghitung data-data yang hasil pungut suara itu ke aplikasi yang ada. Jadi sebenarnya kita juga sudah mulai beralih, tapi memang kalau kita lihat perkembangan IT ini kan bisa jadi satu sisi menguntungkan, satu sisi juga bisa jadi trouble kalau basis keamanan lah kita bilang data itu tidak terjamin dengan baik. Contohnya baru-baru ini di satu negara di Asia kan itu jadi persoalan pemilunya karena berbasis elektronik penghitungan tanpa di backup hal yang manual. Saya kira prinsip kehati-hatian itu kita kedepankan supaya tidak ada satu unsur pun yang bisa dijadikan alasan untuk bahwa ini tidak maksimal proses ini. Saya suka bahasa Bang Sopyan barusan. Beliau mengambil kutipan dari seorang pakar atau pengamat bahwasanya di Indonesia
masuk kategori pelaksanaan pemilu terrumit. Tinggal kamu yang menilainya. Bang, Iya. berapa bulan lagi atau berapa tahun lagi nih masa jabatannya? Wah, kalau cerita masa jabatan, saya secara pribadi itu kan jadi penyelenggara terlibat langsung itu sejak 2014. 2014? Ya, jadi di tahun 2019 kemarin kita seleksi lagi. Kebetulan alhamdulillah saya salah satu terpilih dari kawan-kawan yang 4 lagi. Ya. Masa jabatan kami sampai 2024 bulan 2024. Februari. Februari. Iya. Artinya kalau saya tidak salah, April akan dimulai pemilu 2024. Betul? Iya, Oke, berarti di April itu sudah estafet ya? iya. Memang wacana itu kalau kita tengok di media, kita pantau, ada wacana perpanjangan masa jabatan lah, Ya. atau ada mekanisme baru karena dilihat pergantian komisioner atau kepemimpinan di penyelenggaraan ini pada di tengah-tengah tahapan itu beresiko. Tapi memang di Undang-Undang 7 itu tak ada satu klausul pun yang mengatakan ada mekanisme perpanjangan masa jabatan. Oke. Makanya kita tak bisa berkomentar Ya, banyak tentang boleh. itu. Aman Bang. Jadi gini, Iya. ini sedikit serius dan saya berharap Bang Pian menjawab dengan jujur. Saya pernah bertemu dengan beberapa politisi. Dalam obrolan kami, dia sempat berpesan, ketika kau ingin ikut dalam kompetisi pemilihan legislatif, maka peganglah KPU. Lalu saya bertanya, loh, kenapa demikian? Nah, beliau menjawab, KPU, khususnya oknum di sini ya, bisa merubah atau memainkan jumlah suara untuk khususnya dalam satu partai. Apa tanggapan Bang Pian? Iya. Kalau cerita oknum itu kan unpredictable Bang ya. Oke. Bisa saja ya, bisa saja tidak. Tapi kalau kita cerita mekanisme pengerjaan proses pemungutan dan penghitungan suara, seperti yang saya sampaikan tadi, kita sudah berbasis IT dan regulasi itu sudah sangat mendukung prinsip-prinsip transparansi. Jadi contohnya misalnya, masyarakat, jangankan saksi di TPS, masyarakat umum saja boleh dalam tanda petik memfoto C1 plano sebagai bukti otentik. Ya. Itu satu. Kedua, C1 itu wajib diserahkan kepada kita 1 kali 24 jam dan itu bertahap kita upload ke aplikasi. Jadi masyarakat, jangankan di Indonesia ya, pada prinsipnya semua orang di dunia bisa mengakses itu dengan cepat. Jadi sebenarnya kalau ada orang yang menyampaikan pegang KPU supaya bisa memuluskan, Ya. dalam tanda kutip memainkan suara, Iya. saya kira itu jauh lah dari hal-hal yang seperti itu, karena kayaknya nggak mungkin lah gitu ya hal itu dilakukan di tingkat KPU kabupaten, karena itu tadi kita prinsipnya menerima data dan semua orang sudah pegang data. Faktanya semua orang sudah pegang data. Begitu kita sampai di pleno, ini kita cerita faktual lah gitu, Ya. nggak cerita konsep-konsep lagi. Betul. Ya. Nah, begitu di pleno tingkat kabupaten, itu semua orang pasti sudah pegang data di masing-masing TPS yang ada. Tentu kalau kita misalnya lah dalam tanda kutip merubah-rubah itu kan orang bisa komplain dengan pembuktian yang akurat. Jadi kayaknya kalau saya ditanya berani melakukan, saya tak bisa. Macam mana caranya?
Kan begitu. Ya. Kalau mau berubah, ya pemilunya dirubah lah. Dari awal lagi kan. Jadi jelas ya teman-teman, Ketua KPU Kabupaten Langkat jelas mengatakan tidak, terlepas tadi kita bicara oknum. Dan memang untuk komisi yang satu ini pada pemilu di 2019 sempat mengalami turunnya kepercayaan di tingkat nasional. Saya nggak paham apakah sebegitunya proses pemilihan di negara Indonesia, tapi jawaban Bang Sopyan sudah melegakan saya. Jadi Bang, Ya, apa sih hal yang paling rumit yang harus dikerjakan KPU selama proses pemilihan? ya kalau di kita secara internal, kalau dikatakan rumit, pengerjaan itu sebenarnya tidak ya, karena semua mekanisme aturan teknis dan semua sarana dan prasarana untuk mempersiapkan itu tidaklah itu semua sudah ada gitu. Jadi kita tinggal menjalankan itu sesuai dengan regulasi yang ada. Rumitnya ini begini, kita ini kan dalam menyelenggarakan atau menjalankan tahapan tak hanya berkomunikasi dengan kita. Contoh misalnya kami harus melibatkan orang banyak. Ya. Perekrutan PPK, PPS, dan KPPS, belum lagi mendidiknya, memberikan pembekalan, Ya. dan menjelaskan mindset yang ada dengan jangka waktu yang singkat. Saya tak bilang itu rumit, tapi itu menjadi tantangan bagi kami. Contoh misalnya begini, kalau kita merekrut orang, katakanlah mekanisme perekrutan TNI Polri, itu kan proses pendidikannya panjang, sehingga dia punya mental yang memang sudah ditempa dalam pendidikan itu. Kalau ini tidak, kita rekrut, kita lakukan pembekalan teknis, mereka sudah terlibat dalam pengerjaan setiap tahapan yang ada dengan resiko yang ada. Artinya, gitu loh kira-kira. Bang Pian mau menyampaikan salah satu hal yang terberat di tugasnya KPU ini adalah membentuk karakter para apa namanya kalau kita bilang volunteer ya, badan ad hoc, tenaga ad hoc lah kita dia, katakan. Ya. Di situ berarti iya. Ya. Nah, mungkin kalau bagi saya Langkat ini kan geografisnya masih standar ya, masih biasa-biasa saja. Kalau kita misalnya sedikit terbang ke Irian Jaya dengan geografis yang naik turun gunung, belum lagi kita bilang separatis dan segala macam. Pastinya dalam proses pengantaran logistik sampai tingkat di lingkungan atau desa itu sangatlah memiliki tingkat kesulitan yang paling tinggi. Nah, jadi kalau kita di Langkat ini, Abang melihatnya dalam proses seperti yang Abang katakan tadi, dari sejak awal sampai akhir, baik itu tentang memberikan edukasi kepada tim-tim KPU di bawah, sampai pengantaran logistik ke tempat-tempat TPS. Apa itu tidak termasuk bagian hal tersulit, khususnya untuk di Langkat? Kalau untuk Langkat, berkaitan dengan penanganan atau persiapan logistik pemilu ya, sejauh ini tidak ada hal yang terlalu sulit. Karena apa? Karena memang Langkat ini kan cukup luas, dan geografisnya juga cukup beragam. Ada daerah pegunungan, ada daerah laut. Tapi kalau dewasa ini sekarang semua aksesibilitas di masing-masing daerah itu saya kira cukup mumpuni. 2019 kemarin kita nggak ada yang terlalu terkendala, meski kita harus menyeberangkan logistik itu melalui perahu ya. Beberapa daerah kita kan itu laut dan kepulauan gitu, ada beberapa pulau yang harus kita jangkau gitu. Tapi saya kira dengan persiapan yang matang,
itu nggak ada begitu persoalan. Nah, yang jadi persoalan, bukan persoalan ya, kita harus waspada, ini kan persoalan bagaimana penyelenggara kita di bawah itu punya awareness terhadap netralitas dalam menjalankan tahapan. Itu satu. Kedua, pengetahuan petugas kita di bawah itu dalam mempersiapkan dokumen administratif. Misalnya pengisian formulir C1 dan mekanisme menyampaikan pemberitahuan, berkoordinasi. Saya kira ini yang perlu kami lebih tingkatkan. Iya, lebih tingkatkan dan diwaspadai. Karena Karena komunikasi yang miskomunikasi antara kita dengan katakanlah peserta itu bisa jadi kecurigaan seperti yang Abang udah sampaikan tadi kan begitu. Ya. Padahal hanya persoalan komunikasi. Betul. Gitu dia. Ini juga pertanyaan yang cukup menarik dan Abang juga harus jawab. Iya. Teman-teman pasti ingat ketika di 2019 kita banyak menyaksikan slide foto di media sosial tentang kotak suara yang terbuat dari kertas, Kardus, tapi digembok oleh besi. Bang Sopyan, apa enggak memberi masukan kepada teman-teman di atas? Ini kenapa seperti ini? Ya, kalau soal peralihan dari kotak dulu aluminium ya, betul, ke kardus, mungkin pimpinan kita di KPU RI itu punya pertimbangan sendiri. Bisa jadi itu soal budget dan yang lain-lain. Ya, apakah kita tidak memberi masukan? Tentu pimpinan kita di KPU RI sudah memikirkan itu dengan matang dan segala konsekuensi yang ada. Betul. Jawabannya diplomatis banget, teman-teman. Itu kewenangannya di atas. Oke. Nah, jadi apa kabar kotak-kotak itu semua sampai hari ini? Ya, itu tadi untuk kotak kardus ya. 2019 kita kan pakai kotak kardus. Sekarang sudah tidak ada lagi, sudah kita lakukan proses lelang dan itu sudah terjadi di tahun lalu. Jadi kotak kardus sudah tidak ada. Nah, ini menarik nih teman-teman. Ada bocoran dikit. Iya. Lalu untuk 2024, ya, apa bahannya untuk kotak suara? Ya, selama tidak ada regulasi yang berubah, kalau di regulasi dikatakan kotak itu terbuat dari kertas, ya kita siap perintah pakai kotak kardus gitu loh. Bang Sopyan mau bilang siap perintah mah dia. Oke. Semua kembali ke teman-teman. Saya nggak mau terlalu mengomentarin terlalu jauh karena buat saya masyarakat tentu dan pasti lebih cerdas dari kami yang ada di sini. Iya. Bang. Ya. Untuk di 2024 KPU Langkat sendiri sudah berapa persen dalam kesiapan menyambut pemilihan umum? Iya, kita kan sekarang dalam persiapan ini ada beberapa tahapan besar yang ada di kita yang harus kita siapkan. Pertama itu berkaitan dengan verifikasi partai politik. Iya. Diawali pemilu itu dengan itu. Kedua, persiapan pemetaan dapil. Ketiga, persiapan pemutakhiran daftar pemilih. Lalu masuk kampanye, baru setelahnya kita persiapan logistik untuk mempersiapkan pemungutan dan penghitungan suara. Kalau kita tanya sudah berapa persen kesiapan? Kita 100% sudah siap. Menunggu semua regulasi yang ada. Karena PKPU tahapan baru kemarin terbitkan. Nanti tanggal 14 kita lakukan launching tahapan
Oke. Nah, Berarti, itu langsung daring dari KPU RI. berarti Gitu loh. teman-teman sudah apalah, sudah bisalah katakan melihat sendiri, menyaksikan sendiri bahwasanya Ketua KPU Kabupaten Langkat mengatakan dengan tegas bahwa kesiapan mereka dalam menyambut pemilu 2024 sudah matang. Bang, Iya. kemarin saya dapat isu tentang dapil di Langkat akan dimekarkan menjadi 7 dapil. Itu benar nggak sih, Bang? Nggak bener. Nggak benar ya? Nggak bener. Oke. Nah, oke, tidak benar. Cuma saya mau nanya sama Abang. Ketika isu itu dihembuskan, Iya. sebenarnya keuntungan apa yang bisa didapat oleh partai-partai besar dan kerugian apa yang diterima oleh partai-partai kecil, Bang? Silakan. Ya, saya sampaikan dulu ya, memang persoalan dapil ini wacana yang sangat seksi ya, kalau Yes. kita bisa bilang. Betul. Kalau dilihat dari kacamata peserta pemilu, dalam hal ini partai politik. Kenapa? Karena itu menentukan keberlangsungan keterpilihan masing-masing caleg lah, bisa kita katakan di pemilu 2024 nanti. Tapi apakah dapil itu dimekarkan atau tidak? Itu untuk melihat itu kita ada namanya mekanisme pencermatan dia, penilaian ya, atau kita cek lagi apakah dapil ini masih relevan keterwakilannya atau tidak. Bisa saja satu dapil itu 2019 lalu relevan, sekarang tidak. Karena ada beberapa prinsip dalam pemetaan dapil kalau di kita. Yang paling utama itu adalah jumlah penduduk dan aksesibilitas masyarakat di daerah itu. Interaksi ekonomi sosialnya kemana? Ini kan menyangkut ruas jalan yang ada di Kabupaten Langkat. Kalau ditanya berubah atau tidak, saya nggak bisa jawab sekarang. Karena kita belum melakukan pemetaan terhadap dapil-dapil yang ada. Oke. Dua pertanyaan selanjutnya, seperti yang saya katakan sebelumnya. Jikapun ternyata terjadi pemekaran dapil, sebenarnya apa keuntungan bagi partai besar dan apa ruginya di partai kecil, Bang? Ya, kalau ditanya apa keuntungan bagi partai besar atau kerugian bagi partai kecil, sekarang begini, misalkan partai A dia sudah ada di dapil 1 atau di beberapa dapil lah, di dapil B lah bisa kita katakan, iya. Dia sudah punya kursi dari situ, sudah mendulang kursi. Tentu dia akan mempertahankan itu, berupaya untuk dia tetap caleg si A ini, partai A ini akan tetap mempertahankan supaya dia dengan lebih mudah untuk melakukan sosialisasi. Betul. Karena pasti namanya peserta pemilu, basis itu kan pasti dirawat. Jadi kalau ada pemetaan tentu akan ada mekanisme strategi baru yang harus dikerjakan oleh masing-masing partai politik melihat pemetaan itu. Memang kalau kita cerita faktanya di lapangan, kalau kita lihat pandangan dari peserta yang partai besar-besar ini, mintanya sih jangan ada pemetaan ya, atau pemetaannya gitu. Atau nanya biasanya ya, kalau kita ditanya, pemetaan dapil nanti seperti apa sih? Kita nggak bisa komentar terlalu jauh tentang itu. Karena ada tahapannya nanti kita lakukan. Tapi ya kita akan menerima masukan dari berbagai pihak terhadap daerah-daerah kita yang mungkin bisa jadi terdampak ya, atau bisa dibilang kita assessment itu, ini bisa jadi pindah ke kecamatan A, bisa pindah ke dapil sekian. Gitu. Nah, jadi sudah tegas ya teman-teman, sampai hari ini tidak ada wacana untuk memekarkan dapil. Karena seingat saya di tahun kemarin isu ini sempat berkembang, khususnya di Kabupaten Langkat. Dan hari ini Ketua KPU Kabupaten Langkat
Abang Da Sofian Sitepu sudah menjawabnya dengan tegas. Bang, Ya, Abang yakin KPU Langkat sampai hari ini masih bekerja dengan profesional dan tingkat kejujuran yang tinggi? yakin dan harus yakin karena eh, profesionalisme, kejujuran, prinsip pemilu itu kan jurdil ya, Ya. jujur dan adil. Kita kan harus bisa pertama harus bisa berdiri di tengah-tengah kepentingan yang lain. Artinya harus bisa netral, jangan ada keberpihakan. Itu satu kunci dalam proses penyelenggaraan yang membuat suasana pesta demokrasi itu lebih kondusif. Ah, itu dia. Alhamdulillah. Kalau Jadi kami harus, apalagi saya sebagai pimpinan di KPU Langkat, ya harus memastikan itu memang betul-betul bisa kami jalankan dengan baik. Oke. Nah, Abang harus tahu, pertanyaan saya tadi, ada sebuah kelanjutan yang ini kembali lagi saya meminta kepada Abang untuk menjawab dengan tegas. Ya, silakan. Di 2019, sempat bergulir isu bahwasanya personal komisioner KPU, khususnya di Kabupaten Langkat, adalah titipan-titipan dari baik itu organisasi, baik itu ormas, baik itu organisasi keagamaan, baik itu partai dan segala macamnya. Iya. Bagaimana Bang menanggapi itu? Maksudnya komisioner? Ya, Ya kalau klaim titipan, saya rasa semua orang punya argumentasi masing-masing ya. oke. Ya bisa saja saya juga dibilang titipan sikolan gitu lah ya. Ini kan Ya pasti ini kan Allah berarti. titipan Allah. Tapi yang pasti kita semua itu jadi komisioner itu melewati proses seleksi. Kita sudah melewati proses seleksi sehingga dinyatakan lulus dan menjadi komisioner yang bertanggung jawab menjalankan pemilu. Saya kira itu. Kalau klaim titipan ya namanya manusia ya, orang bisa aja ngomong ini titipan Sipolan, titipan Sipolan. Tapi Bang Pian sendiri meyakinin hal seperti itu tidak ada? Bisa jadi ada, bisa jadi ada. Iya. Oke. Jelas jawabannya teman-teman. Dimungkinkan saja. Bisa aja. Oke. Nah, Terus persoalannya di mana gitu loh. saya nggak mau meneruskan Bang Pian. Saya hanya ingin menyampaikan. Iya, iya. Biar teman-teman di luar sana. Karena begini, gimana? kalau saya bilang nggak ada, denger-dengernya banyak. Ini ngecap ini. apresiasi nih kejujuran ketua KPU-nya ya. Ya kan kita harus jujur. Tapi begitu kita seperti halnya misalnya gini, Bang. Kita tahapan perekrutan PPK ini. Iya. Itu banyak yang nitip Sipolan. Sah-sah aja dititip. Tapi kan kita melakukan mekanisme seleksi itu sesuai dengan kriteria yang kita mau. Betul. Nah, boleh-boleh aja orang menyampaikan pesan. Kan nggak mungkin kita larang. Ya. Seluruh Kabupaten Langkat, kita sedang melaksanakan tahapan perekrutan badan ad hoc. Nggak boleh ada yang menitip ya. Gitu. Itu kan hak orang. Betul. Mereka ada suka sama salah satu personil. Ya. Dan itu memang sulit untuk dihindarin hal-hal seperti itu sebenarnya, Bang. Iya. Ya kan? Misalnya abang nanti ada yang menurut abang kompeten. Ya, Itu kan subjektif ya. betul. Oke, boleh-boleh aja. Tapi itu akan diseleksi dengan mekanisme yang objektif dan transparan gitu loh. Oke. Nah, Itu yang harus kita pahami itu di situ gitu loh. oke, Bang. Jadi sebagai tambahannya juga, masyarakat juga sempat menyampaikan, kenapa sih giliran pembukaan untuk menjadi komisioner khususnya, baik itu misalnya KPU, baik itu misalnya Bawaslu, baik itu misalnya KPAI dan segala macam, cenderung kayak sembunyi-sembunyi, tidak terbuka mengumumkannya bahwasanya negara membuka pendaftaran untuk menjadi komisioner. Misalnya komisi A, komisi B dan segala macam. Itu benar nggak menurut Abang? Kalau nggak salah 2021
atau 2021 ya, KPU menerima penghargaan salah satu lembaga tertransparan di Indonesia. Ya. Nah, saya kira ya nggak tahu lah kalau di lembaga yang lain ya. Kalau di kita itu, kalau kita aware dengan pemberitaan, katakanlah di website KPU RI itu terpublikasi dengan baik, nggak ada yang ditutupi. Berarti jelas dia ya? Jelas. Oke. Kita juga ikut seleksi dulu 2019 dari portal ini, KPU RI. Nah, nggak ada yang ditutupi. Nggak terasa waktu kita juga sudah sampai dalam penghujung, Bang Sofyan. Sebenarnya saya kepengen menambah waktu, tapi kayaknya kameramennya sudah ngasih kode dari tadi. Oh, gitu. Saya siap aja nih. Jadi gini dia, Bang. Iya. Bicara tentang pemilihan, nggak lepas dari namanya konflik horizontal. Ya. Khususnya sesama anak bangsa. Pertanyaan saya sama Abang, sebagai pelaksana pemilihan umum yang dipercaya oleh negara ini, apakah pihak KPU katakanlah sudah mengantisipasi bagaimana supaya perjalanan pemilu ini berjalan dengan baik? Lalu yang kedua, bagaimana cara KPU itu agar pelaksanaan pemilu ini dapat kondusif seperti harapan banyak masyarakat kita? Ya, begini, memang antusias masyarakat terhadap setiap pemilu atau pemilihan itu kan tinggi ya. Ya. Bisa kita pahami memang proses pesta demokrasi ini kan berdampak langsung terhadap katakanlah keberlangsungan kita bermasyarakat dan bernegara, yang pada hakikatnya tujuannya itu kepada pensejahteraan masyarakat. Nah, tentu masyarakat punya pandangan, punya penilaian masing-masing berkaitan dengan bagaimana itu bisa dijalankan. Tentu keikutsertaan partisipasi masyarakat dalam pemilu ataupun pemilihan itu pasti hakikatnya seperti itu. Sehingga dia menaruh harapan terhadap calon pimpinan, calon wakilnya di lembaga eksekutif maupun legislatif. Nah, tentu kami harus bisa mempersiapkan itu dengan baik. Dengan baik ini begini, Bang. Kami harus bisa memperlakukan sama kepada semua peserta pemilu yang ada. Tak boleh kami itu memberikan informasi yang berbeda dengan yang lain. Artinya porsinya sama. Nah, itu kan mewujudkan sikap netralitas kita. Kalau itu sudah ada, saya kira proses dalam menjalankan pemilu ataupun pemilihan ini insya Allah bisa baik, sehingga hasilnya itu bisa diterima oleh masyarakat. Jadi dengan persamaan informasi, harapannya tidak ada lagi perbedaan-perbedaan, kan begitu. Nah, tapi di sini saya ingin bertanya sama Abang adalah metode atau cara KPU untuk mencegah, untuk menghindari konflik horizontal di masyarakat dalam atau saat pelaksanaan pemilu. Apakah memang itu di luar wewenang KPU, atau memang KPU juga punya, katakanlah, kewajiban untuk akan hal yang seperti saya katakan tadi? Iya, kalau dibilang kewajiban, jangankan yang lain ya, jangankan KPU ya, maksud saya begitu. Semua elemen masyarakat yang terlibat langsung maupun tidak langsung pasti prinsipnya berkewajiban untuk menjaga itu dengan baik. Memang proses demokrasi ini ada dua sisi mata uang, ibarat mata uang begitu. Satu bisa membuat kita konflik, dalam hal ini baik dari sosial maupun politik ya. Satu bisa jadi mempererat.
bisa jadi kohesi dia. Nah, apa syaratnya bisa menjadikan ini kohesi sehingga jadi perekat di antara semua? Memang secara teknis, kalau orang Batak bilang parhobasnya itu kami, gitu, Ya, KPU. betul. Nah, kalau orang Karo anak boru, Anak burunya. Ya. gitulah. Nah, kami harus netral, harus jujur, harus transparan dalam menjalankan setiap proses tahapan yang ada. Nah, harus berkomunikasi dengan baik ke berbagai pihak, sehingga semua pihak yang ada itu punya pemahaman yang sama. Nah, orang kalau mau membilang si Polan tidak trans atau tak jujur, Ya. tentu dia punya persepsi subjektif sendiri. Itu yang mau kita kikis. Gitu. Meski itu tetap saja ada, gitu ya. Nggak mungkin kita hilangkan. Namanya manusia punya pemikiran masing-masing. Tapi prinsipnya itulah yang bisa kita jalankan. Nah, soal komunikasi tadi, Bang. Nah, kita kan nggak hanya peserta pemilu yang sebagai stakeholder lah kita bilang untuk terlibat langsung dalam proses dan berkepentingan secara langsung dalam proses pemilu. Ada juga pemerintah daerah, dalam hal ini ada Forkopimda, ada organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, apalagi seperti profesi yang Abang Da ini lakukan sekarang ya, menghalu-halukan ya. Nah, ini menjadi suatu hal atau elemen yang bagi kami itu sangat penting. Insan pers itu sangat penting. Karena insan pers ini bisa berperan sebagai menjadikan perpecahan ataupun mempererat. Betul, gitu. Betul. Tergantung angle-nya dari mana. Betul. Angle-nya dari mana ini mau diambil. Bisa aja Abang sebagai insan pers, yang lain angle-nya kan beda-beda. Ya. Tapi kami berharap dan kami juga menjalin semua hubungan komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk yang terpenting itu media, untuk bisa tetap bekerja sama menjaga kondusivitas masyarakat sehingga tidak terjadi perpecahan. Karena seperti kita ketahui bersama, anggaran pemilu ini gede gitu loh. Kan? Jadi gini nih ya, teman-teman. Lah, sebenarnya saya udah mau menahan. Nanti kena sudah dipancing, nggak akan masuk. Oke, jadi teman-teman gini. Mungkin kalau teman-teman kemarin buka beberapa media milik para politikus di tingkat nasional, mereka sudah mulai menggema tentang isu besarnya biaya pemilu di tanah air. Tadi di luar saya sempat bicara sama Bang Pian atau Bang Sofian, dan beliau mengatakan itu bukan wewenang kami. Betul pula. Saya mau nanya sama Abang begini, Bang. Sepakat soal anggaran sebesar itu yang kurang lebih 80 triliun memang bukan wewenang Abang sebagai tingkat di kabupaten kota. Tapi tidakkah kita sebagai katakan bawahan memberikan sebuah pandangan-pandangan ke pusat agar bagaimana supaya efisiensi penggunaan anggaran dapat dilakukan. Contoh, kita sampai hari ini masih melakukan pungutan suara secara manual. Sementara di negara-negara lain sudah dengan sistem yang canggih. Ada kayak seperti mesin ATM itu itu, Bang. Tinggal pencet, langsung keluar ini. Mas, bagaimana tanggapan Abang? Iya. Ya memang prinsipnya begitu. Kita kan mekanisme anggaran ini kan top down ya untuk pemilu ya. Memang ya kita dalam hal proses munculnya sebuah anggaran itu di pusat, beberapa hal dimintai data ya, bukan pendapat. Berapa sih kebutuhan di kita? Maksudnya jumlah kebutuhan itu bukan angkanya ya. Misalnya TPS berapa, sekian berapa, yang lain itu berapa gitu. Itu yang kita sampaikan. Kalau bicara besar kecilnya gede seperti yang tadi saya sampaikan, ya memang besar. Tapi saya kira ketika anggaran itu memang dibutuhkan segitu untuk menunjang kebutuhan yang ada, ya itu kan memang harus dilakukan supaya menjamin
eh, setiap tahapan itu bisa berjalan dengan baik. Kita kan nggak lihat rinciannya berapa. Kalau kemarin sama-sama kita ikuti kan dari angka 100-an triliun itu ya, terakhir sekarang 76 sekian triliun gitu loh. Nah, saya kira itu kan masih berproses juga gitu ya. Jadi belum ketok palu? Saya nggak tahu apakah sudah ketok palu, tapi wacana pertanyaan kalau kita lihat di media kenapa segitu kan masih ada juga. Iya, betul. Ya itu 76 ya terakhir kemarin, apakah sudah ditetapkan segitu atau seperti apa gitu. Tapi memang bisa saja itu terjadi karena berhitung soal persiapan masa pandemi ya. Karena 2020 juga kemarin anggaran, kalau kita lihat teman-teman kabupaten kota itu kan anggarannya melonjak juga ya dari tahun-tahun sebelumnya. Karena itu dimasukkan ke belanja prokes untuk memenuhi standar prokes yang ada. Bisa saja begitu. Oke. Tapi kita lihat nanti lah ininya. Siap abangku. Saya cuma nyentil aja. Nggak apa-apa. Ini bolak-balik disentil dari tadi. Nah, jadi gini dia. Mungkin Bang Pian atau teman-teman di luar pernah melihat sebuah video isinya seseorang pembicara dalam sebuah acara mengatakan begini. Di Amerika cukup 2-3 jam maka hasil pemilu diketahui. Di Afrika cukup 30 hari hasil pemilu sudah diketahui. Dan terakhir Bang Pian dia mengatakan apa? Di Indonesia pemilu belum selesai, hasil sudah diketahui. Iya. Abang tidak merasa tersindir dengan bahasa itu sebagai komisaris KPU di Kabupaten Langkat? Ya, pernah saya lihat tuh di video ya, kalau nggak salah TikTok atau apa gitu. Betul. Ya, memang satu sisi itu kan, mohon maaf kalau nggak salah satire itu ya, ininya ya bahasanya. Satu sisi lucu. Awal saya melihat itu lucu, hahaha gitu. Tapi ya memang tersindirnya ini bukan dalam arti kata apa iya ya gitu ya. Apa memang seperti itu ya? Saya aja penyelenggara nggak ngerti gitu loh. Coba bayangkan, yang pelaksana aja tuh bertanya gimana saya yang orang luar. Nggak, maksudnya begini. Kok bisa ngerti duluan? Gitu. Saya aja nggak ngitung gitu loh. Nah gitu dia. Artinya itu ya joke lah ya di tengah-tengah masyarakat. Kalau kita di dunia demokrasi ya sah-sah saja. Setuju. Nggak boleh juga kita tersinggung terus baper. Ini nggak benar, nggak boleh ngomong itu, nggak boleh juga. Kita kan bersahabat semua ya, semua orang boleh. Kalau kami di KPU Langkat itu ya baik formal maupun non formal silahkan berkomunikasi, nggak ada yang kita tutupi sepanjang itu informasi yang dibutuhkan bisa kami sampaikan dengan baik untuk bisa membantu baik dari sisi pengetahuan atau persiapan, terlebih ke partai politik ya sebagai calon peserta. Mereka kan butuh informasi ya, kita welcome. Oke. Bang, apakah nanti ketika mendekati 2024 masih bersedia duduk bareng sama saya di sini? Kenapa enggak? Ini baru mantap jawabannya. Nah, di penghujung acara saya kan bukan partai ya. Kan kalau partai nggak boleh. Nanti itu memicu fitnah. Itu dia, karena fitnah lebih kejam ya. Jadi di penghujung ini saya minta sama abang, tolong dong diedukasi masyarakat kita khususnya Kabupaten Langkat agar terselenggaranya pemilu ini dapat menghasilkan atau melahirkan pemimpin-pemimpin yang baru yang notabene kelak
akan membawa dampak perubahan yang signifikan di Kabupaten Langkat. Dan apa saja sih yang harus dihindarin bagi masyarakat agar tidak salah memilih siapa sebenarnya pemimpin yang baik dan layak untuk Kabupaten Langkat. Silakan Abangku. Ya, ini agak panjang ini kalau bicara ini ya. Boleh, jangan sampai karena begini Bang, sepanjang saya baca-baca juga yang saya ketahui bahwa beberapa pakar politik itu menyebutkan begini, tingkat partisipasi masyarakat paling rendah itu adalah dalam TPS. Pas. Nah, itulah dia. Jadi ketika dalam TPS itu semua orang sama. Abang sebagai misalnya pakar politik atau profesor lah katakannya, ketika dalam TPS kan sama dengan saya orang biasa, rakyat jelata gitu loh. Nah, artinya kalaulah pun misalnya itu tak dilakukan karena kita dalam arti pesimis terhadap situasi politik yang ada, itu jangan sampai seperti itu. Saya bilang kita harus tetap membangun semangat situasi, kalau misalnya dalam tanda kutip ya, udahlah toh gini-gini aja kan banyak kita dengar di tengah-tengah masyarakat seperti itu. Nggak boleh juga seperti itu. Kalau dalam TPS itu banyak diisi oleh orang-orang yang katakanlah bad, bahasa Inggrisnya itu bad mind ya, atau pemikiran yang tak baik. Tentu orang yang baik ini tak memilih, tentu yang menang. Betul. Nah, begitu loh. Ya, benar. Makanya kita sebagai masyarakat itu terlibatlah dalam jalankanlah mekanisme atau partisipasi politiknya dengan baik. Karena itu level ikhtiar paling rendah kita itu dalam TPS. Kecuali ada orang yang punya pemikiran yang lebih ini ya, mampu berorganisasi, dia dapat mempengaruhi kebijakan dengan organisasinya atau seperti apa, atau dengan pemikirannya, itu kan jauh lebih baik. Tapi kan kita mekanisme demokrasi kita sudah mengatur itu, bahwa pergantian kekuasaan itu dilakukan dengan cara pemilihan. Nah, dalam hal memilih ini tentu kita juga harus punya pertimbangan. Kalau istilah kita itu menjadikan pemilih itu cerdas. Pemilih cerdas itu kan dia harus punya pemikiran yang objektif terhadap orang-orang yang akan dia pilih, baik jadi bupati atau gubernur atau presiden bahkan sekalipun. Nah, itu kan bisa dilihat dari pertama visi misi, track record dan yang lain-lain. Nah, yang merusak ini sebenarnya kan money politik ya. Kita nggak bisa tutup mata juga dengan itu gitu. Nah, ini yang membuat masyarakat itu kadang-kadang terlena, dikasih duit sedikit sehingga memilih karena itu, bahkan itu menggadaikan kepentingannya 5 tahun yang akan datang. Betul, gitu. Betul Bang, betul. Nah, itu tak boleh dilakukan saya kira. Mulailah dari sekarang kita jadi pemilih yang cerdas. Jadi pemilih cerdas itu tadi mencermati atau melihat sosok yang akan dipilih ini seperti apa. Dari visi misinya, dari track recordnya dan lain sebagainya, itu kan bisa dilihat. Saya kira itulah yang bisa saya sampaikan. Kamu harus tahu, ketika rendahnya minat masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pemilihan umum, itu menandakan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat baik kepada penyelenggara pemilu, baik kepada negara berkurang. Pertanyaannya, sampai kapan kami sebagai masyarakat kecil mendapat sebuah kepercayaan besar atas apa yang telah dilakukan oleh pemerintah? Dari Langkat, untuk Indonesia bermartabat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bang Pian, sehat, sukses selalu. Amin. Amin.